There's not much to. Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar Bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya dan tetap semangat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah seneng banget nih di hari Jumat berkah ini Uma masih bisa berjumpa dengan Bunda dan teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya sunnah di hari Jumat, perbanyak sedekah, perbanyak sholawat, dan jangan lupa membaca surah Al-Kahfi. Oke teman-teman, lanjut aja ke video. Di sini Uma tuh lagi riwuh banget teman-teman, dan di sini tuh Uma lagi ditemenin sama Abang Zaid dan Dedek Zabib ya. Nah, jadi ceritanya ini tuh kami baru pulang dari warung sayur gitu ya teman-teman. Di sana tuh udah lengkap banget, makanya Uma tuh nggak ke pasar hari ini. Dan di hari ini tuh kan hari Kamis ya. Kalau hari Kamis tuh nggak hari pasar di daerah Uma teman-teman. Nah, jadi Uma tuh memutuskan beli sayur, perikanan, dan kebutuhan buat masak itu di warung sayur aja, karena itu tuh udah lengkap juga teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah semenjak pindah di kontrakan yang baru ini, Uma tuh udah jadi orang yang lebih mandiri teman-teman. Kenapa gitu Uma? Nah, biasanya kalau ke pasar itu kan Uma harus nungguin dulu suami Uma pulang ya, atau Buya anak-anak itu pulang kerja teman-teman. Karena memang kondisinya kita tuh nggak ada kendaraan di rumah, jadi Uma mau pergi pakai apa gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah pindah di kontrakan baru ini itu kan lokasi kontrakan dengan sekolah atau tempat kerja Buya itu kan deket ya teman-teman. Jadi beliau tuh bisa jalan kaki. Nah, motor ditinggalin tuh di rumah. Akhirnya Uma bisa tuh teman-teman menjadi wanita yang strong, menjadi wanita yang mandiri kemana-mana itu sendiri. Tapi nggak sendiri sih teman-teman. Uma ditemenin sama dua soleh Uma, yaitu Abang Zaid dan Dedek Zabib. Dan setelah pulang dari warung sayur, lanjut aja di sini tuh Uma bongkar belanjaan ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak ya belanjaan Uma. Ini tuh cuman buat beberapa hari ke depan aja. Ya seperti kita ketahui bersama, kalau sekarang tuh kan lagi di akhir bulan ya teman-teman. Kondisinya lagi tanggal tua gitu ya. Jadi uangnya pas-pasan buat belanja. Dan karena di sini tuh Uma juga bawa anak-anak, jadi Uma juga ada pengeluaran buat mereka jajan ya teman-teman. Ya nggak apa-apa ya, karena mereka jajan pun yang mereka makan gitu. Jadi waktu mereka ambil kue itu biasanya mereka tanya dulu ke Uma, ini boleh Uma, katanya gitu biasanya Abang Zaid. Nah, kalau seandainya memang itu hanya sekedar pengen dia aja, karena biasanya kue itu kan kita tahu ya teman-teman, mana yang bisa mereka makan, mana yang enggak. Nah, kalau biasanya nggak mereka makan itu Uma nggak iyain teman-teman. Tapi kalau misalnya kue itu mereka memang biasanya makan dan uangnya juga ada, ya udah nggak apa-apa, Uma iyain aja. Selagi harganya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman. Jadi ya pengeluarannya juga ada buat mereka jajan dan juga pengeluaran buat Uma belanja buat kebutuhan beberapa hari ke depan. Dan langsung aja di sini tuh Uma udah bongkar belanjaan aja teman-teman, udah langsung masukin aja ke dalam wadahnya masing-masing ya. Nah, tadi itu Uma ada beli ikan asin itu 1 ons ya teman-teman, dan di sini Uma juga beli udang, dan Uma di sini juga beli cabe. Masya Allah teman-teman, tahu nggak harga cabe di sini tuh lagi murah banget teman-teman. Kalau menurut Uma dengan harga segitu itu udah murah ya teman-teman. Jadi sekilo sekarang cabe itu 35.000. Uma tuh tadi kaget banget teman-teman. Rasanya tuh kayak pengen beli setengah kilo gitu ya, biar di stok di rumah gitu tadi tujuannya. Karena kan mumpung lagi murah gitu loh teman-teman. Tapi ternyata Uma ingat-ingat lagi ya, uangnya pas-pasan. Ya udah deh kita beli 1/4 kilo aja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti masih tetap murah ya harganya. Kan tujuannya tadi kita belanja sesuai dengan uang yang ada ya teman-teman. Jadi harus pandai-pandai kita ngatur uangnya. Oh ya, kalau di daerah teman-teman sekarang berapa nih harga cabe? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Nah, ini tuh Uma tadi sambil beresin belanjaan sambil Abang Zaid juga minta tolong bukain jajanannya ya teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting mereka tuh anteng, mereka. Nah tuh ada sedikit namanya iklan di mereka berdua saling gaduh sekali-sekali. Nah itu mereka saling minta maaf lagi.
Masya Allah. Jadi kalau abang saya itu udah ganggu adik atau adik ganggu abang, biasanya itu Uma suruh minta maaf teman-teman. Terus Uma bilang saling sayang ya nak, kata Uma gitu. Ya alhamdulillah mereka udah mulai ngerti teman-teman. Oke deh teman-teman ya, kita lanjut lagi ke perbelanjaan Uma. Nah ini tuh Uma tadi udah selesai petikin tangkai cabai dan Uma masukin ke dalam 2 wadah. Jadi tujuan Uma masukin ke dalam 2 wadah itu biar sekali pakai gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, ini Uma langsung aja spill harganya ya. Tadi Uma beli bawang merah 1/4 harganya 5.000 teman-teman, juga lagi murah kan. Terus tadi ada bawang putih 1 bonggol itu Uma lupa entah 1.000 entah 2.000-an gitu teman-teman. Nah di sini ada cabai itu yang Uma bilang tadi ya, 1/4 kilo itu harganya 9.000, Uma bikin 2 tempat. Dan udang di situ ada 1/4 kilo harganya 25.000. Ada terong di sini harganya 5.000-an teman-teman. Dan ada ikan asin di situ harganya 10.000 1 ons. Dan Uma juga beli beras ya teman-teman, 2 suke kalau di sini namanya, itu harganya 52.000, kalau 1 sukenya itu di 26.000. Nah tadi Uma juga beli kangkung ya teman-teman, kangkung itu harganya di 2.000-an. Nah ini mereka udah baikan lagi ya teman-teman, setelah tadi ada iklan dan sekarang udah baikan lagi, Masya Allah. Oh iya, ada yang kelupaan teman-teman. Jadi tadi Uma lupa sebut, Uma tuh ada beli tahu 3 ya teman-teman. Harganya itu 1 seribuan. Jadi kalau beli 3 itu di 3.000. Nah total belanjaan Uma ini kalau Uma nggak salah hitung di 112.000 ya teman-teman. Insya Allah cukup di 3 atau 4 hari ke depan teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman belanjaan Uma di hari ini? 112.000 itu udah termasuk beras ya teman-teman. Apakah hemat atau kurang hemat? Karena menurut Uma sih udah lumayan hemat ya teman-teman. Nah jadi sekarang itu Uma sembari ngebersihin si udang ini, Uma juga mau berbagi sedikit tips ya teman-teman yang Uma punya, yang sudah Uma praktekkan juga dalam keseharian Uma ya teman-teman sebagai seorang ibu rumah tangga. Yaitu gimana caranya supaya kita bisa menghemat uang belanja, atau lebih tepatnya tips belanja hemat ya teman-teman. Nah jadi Uma punya 6 tips nih teman-teman. Tips yang pertama yaitu teman-teman, sebelum kita belanja sebaiknya kita cek dulu isi kulkas atau cek stok yang ada di rumah ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya kita tuh bisa nanti menentukan barang apa aja nih yang perlu kita beli. Nah ini tuh tadi Uma udah selesai nyuci udang ya teman-teman. Uma tuh di sini lagi cek isi kulkas. Lebih tepatnya Uma mau mengeluarkan isi kulkas ya teman-teman. Sebenarnya sebelum pergi tadi tuh Uma udah cek ya, tapi belum Uma rapi-rapikan gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh Uma langsung lagi nih teman-teman membersihkan si tahu. Ini tuh tahu yang ada stok di dalam kulkas. Jadi sekalian aja Uma mau gabungin sama tahu yang Uma beli tadi ya teman-teman. Oke, Uma masuk ke tips yang kedua ya teman-teman, yaitu kita tentukan anggaran belanja kita teman-teman. Nah ini tuh biasanya bisa banget kita kerjakan di awal bulan teman-teman, kalau kita budgetingnya yang di awal bulan. Kalau teman-teman mungkin ada juga yang budgetingnya per minggu, bisa juga tuh dianggarkan untuk per minggunya berapa gitu ya. Pokoknya kita tuh wajib banget teman-teman punya anggaran belanja mingguan. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak ada yang namanya pusing ya teman-teman alias bingung uangnya dari mana gitu ya buat kita belanja. Jadi wajib banget nih teman-teman, kita tentukan anggaran kita sebelum belanja. Seperti Uma bilang tadi ya, bisa di awal bulan, bisa juga di mingguan. Nah kita masuk ke tips yang ketiga ya teman-teman, yaitu kita buat daftar belanjaan sebelum kita belanja. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah belanja barang-barang yang gak diperlukan nih teman-teman. Biasanya kalau kita udah buat daftar belanjaan, maka kita tuh bakalan fokus ke daftar belanjaan kita itu aja. Nah jadi uangnya lebih hemat ya teman-teman, dan pengeluaran juga gak membengkak. Sebelum kita masuk ke tips yang keempat, Uma di sini mau ke video dulu ya teman-teman. Di sini tuh Uma lagi ngupasin bawang merah. Nanti itu Uma mau pakai buat masak ya teman-teman. Jadi Uma tuh nggak perlu nanti ngupas-ngupas lagi. Cuman Uma nggak kupas banyak teman-teman, buat masak di sore hari ini aja. Tips yang keempat dari Uma yaitu belanja sesuai kebutuhan.
Nah, jadi di sini tuh kita perlu tahu nih teman-teman, mana yang kebutuhan kita, mana yang hanya sekedar keinginan. Jadi kalau kita udah tahu membedakan hal yang dua ini, maka kita akan fokus ke kebutuhan aja teman-teman. Jangan sampai tergoda ya teman-teman sama hanya sekedar keinginan aja. Nah, jadi kita tuh perlu mendahulukan kebutuhan kita ya teman-teman. Keinginannya nanti aja deh gitu ya kalau uangnya udah ada lebih gitu ya teman-teman. Karena kan kita tadi tujuannya belanja sesuai dengan anggaran kita ya teman-teman. Misalnya nih kalau memang kebutuhannya udah tercukupi, ternyata ada tuh sisaannya sedikit atau sisanya berapa gitu ya. Nah, baru deh boleh kita belanja keinginan. Tapi tetap ya teman-teman, utamakan dulu kebutuhan kita supaya uangnya hemat dan gak membengkak juga pengeluaran teman-teman. Lanjut ke tips yang kelima ya teman-teman, yaitu cari harga yang lebih murah. Nah, contohnya nih teman-teman, kita misalnya mau beli sayur. Nah, sayur itu kan ada banyak banget ya teman-teman. Contohnya sayurnya kangkung dengan sayur mentimun misalnya. Nah, kalau misalnya si sayur kangkung lebih murah, mending kita beli si sayur kangkung aja teman-teman. Contohnya nih kemarin. Tuh beli mentimun, tanya gitu ya. Ternyata harga sayur mentimun itu 1 kilonya di 10 ribuan. Kalau kangkung cuma 2 ribuan, mending kita beli yang sayur kangkung aja kan teman-teman, kan sama juga ya fungsinya dan harganya jauh beda teman-teman. Jadi alhasil beli si sayur kangkung aja. Jadi gitu ya teman-teman, cari harga yang jauh lebih murah. Oh iya, ngomong-ngomong soal kangkung, biasanya itu kan nanam kangkung yang begini ya teman-teman. Dan di sini tuh juga tanam teman-teman. Dan ini tuh perdana nanam sayur kangkung di sini. Tapi nggak videoin ya teman-teman. Nanti ya beberapa hari ke depan bakalan videoin ya teman-teman perkembangan si sayur kangkung di sini. Oke, lanjut aja ya teman-teman, kita tips yang ke-6, yaitu jangan tergiur dengan harga yang murah. Nah, contohnya tadi ya teman-teman, tuh kan lihat harga cabai itu lebih murah sekarang ya. Cuman kan karena uangnya pas-pasan, jadi juga harus pandai-pandai tuh teman-teman. Ya udah deh beli cabainya secukupnya aja gitu ya teman-teman. Dan nanti kalau seandainya udah ada uangnya, contohnya belanja di minggu depan lagi, kalau memang masih murah mungkin bakalan beli di setengah kilo ya teman-teman si cabenya. Pokoknya intinya kita sesuaikan aja gitu teman-teman ya sama kebutuhan kita. Pandai-pandai gitu loh teman-teman, kita ngatur uang, namanya kita mak-mak ya teman-teman, semuanya kita atur ya. Uang belanja juga harus pandai diatur gitu. Pokoknya intinya tetap semangat ya buat kita semua. Nah teman-teman, itu tips dari ada 6 tips. Teman-teman, nggak ada maksud buat menggurui di sini. Hanya sekedar sharing aja. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil, terutama buat pengingat bagi diri sendiri ya teman-teman. Nah di sini tuh lanjut lagi berkegiatan. Di sini tuh lagi siapin si sayur kangkung atau potongin sayur kangkung ya teman-teman. Langsung masukin ke dalam wadahnya. Jadi nanti waktu masak itu lebih cepat teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Di sini mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah nontonin video sampai selesai. Teman-teman jangan lupa ya bantu support channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Dan teman-teman, semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan. Teman-teman sehat selalu ya, semangat selalu dalam beraktivitas. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya teman-teman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.